Pagi, Pak. Ya, bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Sebelum kita mulai pembelajaran, silakan kalian berdoa terlebih dahulu. Bapak ingin Devi coba pimpin doa untuk memulai pembelajaran kita hari ini. Silakan Devi. Sebelum memulai kegiatan, terlebih dahulu kita memulai berdoa. Berdoa menurut kepercayaan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Devi sudah memimpin doa. Jadi seperti biasa ada aturannya ya, ingat aturan-aturan dalam pembelajaran daring. Jadi yang pertama, kameranya harus tetap dihidupkan ya. Jadi selanjutnya, aturan selanjutnya itu untuk mic nanti tetap dimatikan. Jika nanti Bapak akan meminta kalian untuk berbicara, silakan baru dihidupkan. Setelah berbicara, matikan kembali. Sebelum kita memulai, Bapak ingin menampilkan sesuatu, jadi tolong perhatikan. Sudah lihat gambarnya? Ada yang bisa? Sudah? Ya. Ini gambar pertama, gambar orang yang sedang apa ini nih? Berpikir. Berpikir? Ya, berpikir. Pada saat apa dia berpikir? Pada saat akan? Belajar. Belajar atau menulis ya. Ini juga orang yang bagaimana? Coba, Ingrum? Menulis sambil berpikir. Pikir, bingung dia ya. Mengalami Kesulitan. Oke, ini gambar ketiga. Coba perhatikan. Frustasi, frustasi, kebingungan ya dia ya. Apakah kalian juga mengalami hal seperti ini pada saat kalian menulis? Ya. Bingung bagaimana mengalami? Mengalami. Coba dia mengalami? Pernah. Biasanya yang sulit itu pada saat apa? Menuangkan apa? Gagasan-gagasan cerita. Gagasan-gagasan cerita ya. Jadi kenapa Bapak tampilkan gambar seperti ini? Karena hari ini kita akan belajar merancang dan menyusun cerita teks fantasi. Ya. Jadi setelah pembelajaran ini Bapak harapkan nanti kalian mampu menuangkan atau menulis cerita-cerita teks fantasi khususnya. Seperti itu ya. Baik, Bapak lanjutkan. Adapun tujuan pembelajarannya, ya, yang pertama, melalui kegiatan tanya jawab dan pembelajaran daring, siswa dapat merancang ide penulisan teks cerita fantasi dengan rasa ingin tahu, kerja keras, tanggung jawab, sikap bersahabat, komunikatif selama proses pembelajaran. Kemudian tujuan yang kedua, melalui tayangan PowerPoint dan pembelajaran daring, peserta didik dapat menyusun teks cerita fantasi dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan dengan rasa ingin tahu, kerja keras, tanggung jawab, sikap bersahabat, komunikatif selama proses pembelajaran. Ada yang bisa mengetahui langkah-langkah menyusun teks cerita fantasi. Yang pertama, langkah pertama, menemukan ide penulisan. Jelaskan, Dea? Ide penulisan dapat ditemukan dengan mengamati objek nyata lalu diberi imajinasi. Pengamatan dapat dilakukan terhadap objek apapun di sekitarmu. Iya, bagus sekali Dea, terima kasih. Jadi, ide penulisan itu dapat ditemukan dengan mengamati objeknya nyata. Jadi kita amati objek nyata di sekitar kita. Contohnya apa? Bapak berikan contoh. Objek nyata ketika kalian menyapu di halaman. Ya, kalian membawa sapu, kalian melihat sapu itu objeknya, objek nyata. Tiba-tiba kalian berpikir sapu itu, setelah kalian menghayal, berpikir, kalian duduk di atas sapu dan kalian berpikir sapu itu bisa terbang. Langkah kedua,
penggalian ide cerita. Coba Ningrum. Penggalian ide cerita. Kalau dalam hal ini kita gali idenya ya. Coba Ningrum. Penggalian ide cerita dapat kita kaitkan dengan ide penulis. Iya, bisa kita kaitkan dengan ide penulis, bagus. Kemudian Devi, penggalian ide cerita yang biasa kamu lakukan apa? Coba Devi. Membuat rangkaian peristiwa. Membuat rangkaian peristiwa, bisa. Oke. Kalau Dea, apa yang kamu lakukan? Penggalian idenya. Penggalian ide dapat dilakukan dengan membaca buku referensi yang berkaitan dengan ide penulisan. Iya, bisa. Bagus sekali. Terima kasih, Dea. Jadi, yang pertama kalian sudah menemukan ide. Kemudian kita gali. Yang kedua kita gali ide itu. Jadi kita bisa baca buku. Kita mencari referensi lain. Dari cerita-cerita yang lain kita bisa, ya. Jadi semakin banyak kalian mencari buku, membaca buku, mencari referensi, jadi ide yang kalian dapatkan itu semakin banyak. Langkah ketiga, membuat rangkaian peristiwa. Coba Devi, apa yang bisa kamu lakukan? Mengambil pokok-pokok atau ringkasan-ringkasan. Iya, bisa. Terima kasih. Kalau Dea? Merangkai peristiwa sehingga tercipta fantasi atau unik dan menarik. Iya, merangkai agar unik. Bagus Dea. Yang keempat, mengembangkan cerita fantasi. Kemudian yang terakhir, baru kita apa? Memberikan judul. Untuk menghemat waktu dan kalian langsung sekarang saatnya kita berdiskusi di WA grup. Ada yang ditanyakan dulu sebelum kita ke WA grup? Coba Ningrum. Tidak ada. Sudah paham tugasnya? Dea? Sudah, Pak. Devi? Sudah, Pak. Jadi setelah kalian buat seperti yang Bapak berikan ini, mana bagian-bagiannya, kalian baru susun menjadi apa? Cerita yang utuh. Cerita utuh ya. Disusun cerita utuhnya. Ada pertanyaan dulu sebelum kita lanjut di WA group? Bapak beri waktu 30 menit. 30 menit. Setelah 30 menit, kalian kembali lagi di Google Meet ini. Nanti Bapak akan kirim LKPD-nya. Ya nak ya? Sudah paham? Kalau sudah paham, silakan bisa keluar dari Meet. Nanti Bapak tunggu di Meet ini 30 menit lagi, Bapak tunggu. Baik nak, kita mulai saja. Silakan dihidupkan kembali kameranya. Ada beberapa yang sudah mengumpulkan, yang belum nanti bisa mengumpulkan melalui WA grup ya, atau langsung kirim ke WA pribadi Bapak, silakan. Baik, akan Bapak tampilkan dulu yang pertama. Silakan Ningrum baca hasil yang sudah kalian buat. Pintu dan dunia abadi. Desi adalah anak tunggal keluarganya. Ia selalu membantu orang tuanya dan tidak pernah menyombongkan dirinya. Pada suatu hari, ia berada di kamarnya. Tiba-tiba di dinding kamarnya terdapat pintu besar yang bercahaya. Karena penasaran, Desi pun masuk ke pintu tersebut
dan tiba-tiba ia berpindah ke dunia lain yang sangat sepi namun indah. Di situ ada gerbang besar dan tertulis petualanganmu hanya 1 jam. Coba dia bisa memberikan komentar bagaimana dari hasil pekerjaan yang dikerjakan oleh Ningrum. Ceritanya sudah bagus, Terus, cuma pada saat komplikasi itu mungkin terlalu banyak paragraf. ya terlalu banyak karena mungkin panjang ceritanya ya Dea ya. Iya. Ya, nanti ini sudah bagus Ningrum. Sekarang Bapak tampilkan, tolong diperhatikan ini pekerjaan dari Dea. Topiknya saya buat ketika saya bangun tidur, saya berimajinasi kalau saya punya kekuatan. Ya, kemudian Bagian orientasi, pagi hari ketika alarm berbunyi, Hiro terbangun. Hiro akan mengambil kacamata di meja di samping tempat tidurnya, namun anehnya Hiro sudah melayang di udara. ya, terus komplikasinya Setelah selesai mandi, Hiro melihat ke arah lemari dan menggunakan kekuatannya. sekarang coba Devi berikan komentar dari hasil pekerjaannya Dea. Coba Devi. Menurut saya ceritanya menarik dan seru dibaca. Kemudian Ningrum. Bagus, cuman kayak bagian orientasinya, namun anehnya Hiro sudah melayang di udara. Itu bagi saya itu seharusnya dikomplikasi karena permasalahan melayang di udara. Ya, terima kasih Ningrum. Ya, Nah, jadi bagaimana menurut Dea? Coba tanggapi dulu apa yang dikatakan oleh Ningrum. Awal paragraf kan biasanya bagian orientasi kan untuk pengenalan tokoh sama permasalahannya. Ya, dan Untuk komplikasinya saya pakai kalimat setelah selesai mandi, Hiro melihat ke arah lemari dan menggunakan kekuatannya. untuk sekarang kita simpulkan dulu pembelajaran yang sudah kita lewati. Selama kita berdiskusi, siapa yang bisa menyimpulkan? Kita mengetahui langkah-langkah untuk membuat cerita fantasi. Ya, langkah-langkah. Terima kasih, bagus dia. Coba Ningrum bisa menambahkan apa simpulan pembelajaran kita selama berdiskusi? kita dapat dengan tadi dijelaskan cara membuat teks fantasi, kita tahu bagaimana membuat teks fantasi yang benar. Ya, bagus sekali. Itu simpulan kita hari ini ya. Jadi kita sudah berdiskusi bagaimana merancang dan menyusun teks cerita fantasi. Tapi sebelum mengakhiri, Bapak ingin merangkum. Siapa yang bisa merangkum pembelajaran dari awal sampai akhir? Langkah-langkah menyusun cerita fantasi yaitu langkah pertama menentukan ide penulisan, langkah kedua penggalian ide cerita, langkah ketiga membuat rangkaian peristiwa. Ya, bagus dia, itu sudah kita pelajari dari awal sampai akhir ya. Senang kalian untuk pembelajaran kali ini? Senang? Coba dia senang? Senang, tapi mungkin Pesertanya dikit. Untuk pertemuan minggu depan, pertemuan selanjutnya, karena hari ini kalian sudah membuat cerita, ya. Untuk pertemuan minggu depan, cerita tersebut kalian sajikan secara lisan. Untuk hari ini kita tutup saja pembelajarannya karena tadi diawali dengan doa. Sekarang kita tutup dengan doa. Coba Ningrum, Bapak persilakan untuk memimpin doa. Sebelum mengakhiri pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Ningrum. Jadi sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.